Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspiratif yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang kehidupan seorang pelukis jalanan yang jauh dari sorotan publik seperti pelukis terkenal lainnya. Namun nasibnya berubah ketika dia tidak sengaja menemukan sebuah benda yang tentu kita akan berpikiran sama dalam menggunakannya. Di suatu kota kecil, terdapat seorang pelukis jalanan bernama Kehuan. Demi bertahan hidup, dia menggunakan kemampuannya untuk melukis setiap pengunjung dengan bayaran yang sedikit. Terkadang seorang pelukis terkenal seperti Tuan Lei membeli lukisannya dan bisa menjualnya dengan mahal berkat nama besarnya. Sedangkan Kehuan hanya mendapatkan bagian yang kecil, namun seperti inilah realita yang ada di dunia seniman lukis. Bahkan pacar dari Tuan Lei yang bernama Sasa adalah wanita yang dahulu disukai Kehuan, namun karena dirinya kaya, tentu wanita itu memilihnya. Saat ini Kehuan tinggal di kontrakan, di mana daerah tersebut merupakan kawasan dari para pelukis jalanan sepertinya. Mereka semua juga mengadu nasib di sini, dan bermimpi menjadi pelukis terkenal. Orang yang selalu dia hindari adalah pemilik kontrakannya, karena sudah menunggak beberapa bulan. Walaupun Kehuan memberikan separuh uang yang ia dapat dari Tuan Lei, itu masih belum cukup untuk melunasinya. Rencananya, separuh uang itu akan dia bawa ke tempat galeri, milik Zo. Orang itu menyewakan tempat ini bagi para pelukis yang ingin memamerkan karyanya. Ketika Kehuan ingin menyewa salah satu tempat agar lukisannya bisa dipajang, Zo langsung menolak. Selain hutang kepadanya yang belum dibayar, dia berkata bahwa lukisan dari Kehuan biasa saja, sehingga tidak mungkin orang lain mau membelinya. Dia bahkan menyuruhnya untuk berhenti dari dunia lukis dan kembali ke kampungnya. Satu-satunya orang yang baik padanya adalah Xiao Ying, wanita buta yang bekerja sebagai tukang pijat. Pelanggan di sana sering menggoda, memanfaatkan keterbatasan fisiknya. Melihat kejadian itu, Kehuan tidak terima, dan membalas hal yang serupa. Dia ingin menjadi pahlawan bagi Xiao Ying, namun sayangnya tidak memiliki kekuatan super, dan langsung dihajar. Walaupun mukanya sampai tidak berbentuk, Kehuan tidak menyesal. Di kesempatan ini dia ingin memberikannya sebuah hadiah, yaitu sepatu yang selalu diinginkan Xiao Ying. Kedekatannya selama ini membuat benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Sialnya kesempatan untuk berciuman itu gagal, karena teman kontrakannya yang bernama Meng dari tadi ada di sana. Tentu saja Xiao Ying langsung pergi, karena malu. Untuk sementara ini Meng akan menumpang tinggal di sini, gara-gara diusir dari kontrakannya. Dia juga seniman gagal seperti Kehuan, yang malah menghabiskan uangnya untuk donasi pada influencer idolanya. Cita-citanya untuk menjadi pelukis terkenal pun sudah dia kubur dalam-dalam, mengetahui realita yang ada. Tidak terasa mereka minum sampai tengah malam, bahkan tertidur di atap. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga muncul, yaitu pesawat alien yang berhenti di atas kota ini. Hanya Kehuan yang terbangun, dan seketika merasa ketakutan pada apa yang dilihatnya. Namun melihat alien turun di dekatnya, dia penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan. Berniat ingin merekam, aksinya itu langsung ketahuan, sehingga ketiga alien itu langsung menghilang, beserta pesawatnya. Disitulah Kehuan melihat sebuah tongkat kecil, yang tidak sengaja tertinggal oleh alien sebelumnya. Dari sinilah hidupnya akan berubah, berkat benda tersebut. Paginya setelah bangun, Kehuan menceritakan semuanya pada Meng. Tentu saja temannya itu tidak percaya, terlebih semalam mereka berdua sedang dalam kondisi mabuk. Namun benda yang diambilnya itu masih ada di sini, yang membuatnya bingung seketika. Kehuan melanjutkan aktivitas biasanya, yaitu mencari uang dengan melukis di jalanan. Salah satu pensilnya rusak, tetapi dia tidak memiliki cadangannya. Melihat benda sebelumnya, dia mengira bahwa ini adalah pensil, dan coba untuk meruncingkannya. Namun sungguh mengejutkan, setelah menggambar lingkaran, sebuah batu muncul di sana. Masih penasaran, dia mencoba melukis buah apel, yang ternyata juga muncul seperti sebelumnya. Menyadari bahwa buah ini adalah asli, Kehuan terkaget dan langsung pulang. Dia kembali menyeret Meng, dan memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Kejadian semalam bukanlah mimpi, dan benda yang dia dapatkan adalah sebuah pensil ajaib. Apapun yang digambar dengan pensil ini,
seketika akan menjadi kenyataan. Meng yang masih tidak percaya, menyuruh Ke Huan untuk melukis emas batangan. Namun kertas itu tidak menunjukkan respon apapun, dan Meng langsung membuangnya keluar, yang ternyata mengenai pemilik kontrakan. Kepalanya bahkan sampai berdarah, gara-gara benda tersebut. Namun setelah mengetahui bahwa itu adalah emas batangan, dia langsung pergi sambil menyimpannya. Saat itu juga Meng langsung percaya, dan otaknya berpikir dengan cepat. Dia ingin emas batangan yang lebih besar, yang nilainya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini mereka menunggu dengan sabar, sampai emas itu muncul di depannya. Penderitaan selama ini akhirnya berakhir, karena mulai saat ini, mereka bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan. Karena Meng adalah temannya, dan dia juga sudah mengetahui pensil ini, tentu dia juga menginginkan bagiannya. Dengan ancaman pisau yang tiba-tiba muncul, tentu Ke Huan menyetujuinya. Langkah pertama dari mereka adalah menggambar sebuah rumah sebagai hunian. Tetapi rumah itu muncul di tempat lain, yaitu di tempat biasanya Ke Huan mencari uang. Karena banyak orang juga ada di sana, mereka semua mendekat untuk melihat fenomena ini. Bahkan polisi yang mendengar kabar itu, juga langsung datang ke sana. Semua tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, sehingga polisi ingin memeriksanya. Ke Huan tidak menyangka, apa yang digambarnya itu membuat gempar banyak orang. Karena semua ini berasal dari lukisan, dia berpikir dengan menghapusnya, bangunan ini juga akan hilang. Untung saja dia menemukan sebuah tombol di pensil itu, yang kekuatannya bisa menyedot goresan pensil yang dia buat sebelumnya. Dan setelah terhapus semua, seketika rumah itu juga menghilang. Apa yang baru saja mereka lakukan tidak boleh terjadi lagi. Oleh karena itu apa yang digambarnya adalah sesuatu yang mudah disembunyikan. Baik saya, kalian, maupun Meng, pasti memikirkan hal yang sama. Yaitu melukis uang kertas, sehingga bisa membelanjakannya tanpa menarik perhatian. Dengan itu mereka bisa membeli rumah, dan menyewa pengawal untuk melindunginya. Ke Huan bersemangat melukis tumpukan uang kertas, yang nilainya sangat besar. Lukisan itu bergetar, dan seketika memunculkan uang yang sangat banyak. Bahkan mereka harus mundur, sampai ruangan itu penuh sesak. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, pemilik kontrakan sedang memarahi semua yang terlambat membayar. Tiba-tiba Ke Huan muncul, menggunakan kostum seperti Pak Tarno. Dengan pakaian itu, pemilik kontrakan berpikir bahwa mereka berdua pasti kepanasan. Sayangnya mereka sudah menyiapkan AC portabel, yang dibawa oleh pengawalnya. Tanpa berlama-lama, Ke Huan menunjukkan uang yang sangat banyak, pada pemilik kontrakan. Uang itu sebagai biaya sewa selama 100 tahun, untuk semua penghuni kontrakan di tempat ini. Mereka langsung bersorak untuknya, kecuali pemilik kontrakan, yang hampir terkena serangan jantung. Kini Ke Huan dan juga Meng memiliki mobil mewah, yang akan membawanya pergi menemukan rumah yang layak untuk dihuni. Di tempat lain, saat ini Tuan Lei bersama pacarnya berencana membeli sebuah hunian mewah. Namun harganya yang sangat mahal, membuatnya berpikir ulang. Tiba-tiba Ke Huan muncul di sana, yang langsung dihina oleh Tuan Lei. Dia belum menyadari, bahwa saat ini kekayaan dari Ke Huan, berkali-kali lipat melebihi dirinya. Tanpa berpikir Ke Huan membeli properti paling mahal di sana, yang dibayarnya secara tunai. Mesin hitungnya bahkan sampai rusak, karena uangnya sangat banyak. Xiao Ying adalah wanita yang khusus diundang oleh Ke Huan, untuk menuju rumah barunya. Selain diiringi orkestra beserta sambutan dari orang kaya lainnya, di sana juga hadir Tian Tian, influencer yang diidolakan Meng selama ini. Karena semua sudah datang, tanpa berlama-lama Ke Huan ingin mengatakan sesuatu. Ketika dahulu dia ada di titik terendah, hanya Xiao Ying yang memberikannya kehangatan. Bunga yang sudah dipersiapkan ini, adalah wujud perasaan darinya, untuk melamar Xiao Ying menjadi istrinya. Namun tanpa disangka, Xiao Ying menolaknya dan pergi begitu saja. Ke Huan yang penasaran langsung mengejarnya, dan ingin mengetahui alasannya. Xiao Ying merasa, banyak wanita cantik lain yang akan mengantri, mengetahui bahwa Ke Huan kaya raya. Sedangkan dirinya hanyalah wanita buta biasa, yang tidak akan pantas untuknya. Karena rasa cintanya yang terlalu besar, akhirnya Ke Huan mengatakan rahasianya.
Semua perubahan ini bukan karena dia sukses menjadi pelukis terkenal, tetapi karena pensil ajaib yang bisa merubah semua yang digambar menjadi nyata. Tidak percaya begitu saja, Xiao Ying memintanya menggambarkan mata agar dirinya bisa melihat. Ke Huan belum pernah melakukan ini, namun dia mencoba dengan menggambarkan dua bola mata cantik, meniru dari artis terkenal di dunia. Ketika gambarnya sudah jadi, sialnya kedua mata itu malah muncul begitu saja di pundak dari Meng. Dengan cepat mereka langsung menghapusnya, dan memikirkan cara lain agar matanya bisa langsung berpindah pada Xiao Ying. Meng mengusulkan, agar Ke Huan sekalian melukis Xiao Ying secara utuh, bersama mata sebelumnya. Cara itu belum tentu pasti, tetapi Ke Huan dengan cepat membuatnya. Lukisan itu sangat cantik, melebihi harapannya. Akhirnya lukisan itu mulai bereaksi, bahkan membuat Xiao Ying yang asli menghilang. Tetapi jangan khawatir, dia akhirnya muncul kembali, bersama mata barunya yang sangat cantik. Rahasia dari pensil itu hanya diketahui oleh 3 orang saja, sementara Tian-Tian tidak perlu diberitahu, untuk mencegah bocornya informasi. Di lain tempat di kantor polisi, seorang pemuda melapor kehilangan mobil. Saat bersama pacarnya di jalan, mobilnya itu tiba-tiba menghilang, bahkan menyebabkan pantatnya terluka. Di televisi juga sedang terjadi kasus yang hampir sama, seperti rumah yang tiba-tiba menghilang dan muncul lagi. Ada juga berita tentang seorang artis, yang matanya tiba-tiba menghilang sampai saat ini. Kapten Zeng merasa, kasus ini seperti memiliki hubungan. Apalagi kasus yang sedang mereka selidiki ini juga hampir sama, yaitu uang dari bank yang menghilang dalam jumlah besar. Walaupun banyak pihak menduga bahwa pelakunya adalah alien, Kapten Zeng masih meragukannya. Dia harus bisa menenangkan situasi terlebih dahulu, sambil mengumpulkan setiap informasi yang ada. Di tempat lain Ke Huan masih belum menyadari, bahwa semua yang dilukisnya tidak tiba-tiba muncul, tetapi memindahkan objek dari tempat lain kepadanya. Kembali ke kota kecil sebelumnya, Ke Huan masih tidak lupa dengan mimpinya. Dia mendatangi Zhou untuk menawarinya kerjasama, tentu dengan bayaran yang sangat besar. Zhou yang tadinya sombong langsung terdiam, setelah mengetahui nilainya. Dia bahkan menjamunya, seperti pelayan kepada rajanya. Dengan kekayaan yang dimiliki, akhirnya Ke Huan bisa mengadakan pameran tunggal, impian dari pelukis manapun di dunia. Dari tempat yang jauh, Tuan Lei merasa iri, karena kini kekayaan dari Ke Huan jauh melebihi dirinya. Amarahnya itu bahkan tidak terbendung, dan melampiaskan dengan cara memukul pacarnya. Tuan Lei menduga, kekayaan dari Ke Huan pasti ada hubungannya dengan kejadian aneh baru-baru ini. Dia pun menghubungi Kapten Zhou, dan menyuruh untuk mengawasinya. Akhirnya, pembukaan pameran tunggal dari Ke Huan sudah tiba. Banyak pecinta lukisan diundang ke sana, termasuk juga dengan Tuan Lei. Zhou sebagai panitia penyelenggara melakukannya dengan baik, sehingga acara ini berjalan lancar. Namun karena Ke Huan sudah menjadi orang terkaya, penilaian orang terhadap lukisannya menjadi tidak objektif. Dia ingin mengetahui tanggapan yang sebenarnya, dengan cara menyamar. Sialnya orang yang didatanginya adalah Kapten Zeng, yang saat ini posisinya juga menyusup masuk ke sini. Dia pun terus menghindar, dan menghilang ketika ada kesempatan. Di lain tempat Xiao Ying melihat Tuan Lei, yang berbeda dengan orang lain. Sebagai musuhnya, tentu dia dengan gamblang menyampaikan kecacatan dari lukisan di sini. Beruntung Xiao Ying bisa meredam amarahnya, karena misinya adalah mencari tahu pandangan yang sebenarnya. Mendengar itu Ke Huan sadar, status dari seseorang sangat mempengaruhi penilaian. Contohnya adalah karyanya ini, sebuah karya yang biasa, tetapi semua orang bersedia membelinya dengan harga yang mahal, mengetahui statusnya yang kaya raya. Dalam lamunan itu tanpa sengaja dia melihat 2 orang sebelumnya, dan curiga bahwa mereka memiliki tujuan lain. Karena sudah tertangkap basah, akhirnya Kapten Zeng menunjukkan identitas aslinya. Tanpa berlama-lama Ke Huan diinterogasi, mengenai seluruh uang miliknya. Berdasarkan penyelidikan, seluruh nomor seri dari uang yang hilang dari bank, sama dengan uang yang dibelanjakan Ke Huan. Bahkan mobil yang dilaporkan hilang, saat ini juga ada di lokasi ini. Walaupun kaget mendengar itu, Ke Huan tidak ingin mengatakan rahasianya. Dia berdalih memiliki kemampuan super,
yang bisa mengeluarkan semua yang diinginkan. Untuk membuktikannya, dia menerima permintaan dari salah satu polisi di sana. Namun ritualnya harus tertutup, sehingga mereka semua harus menunggu dengan sabar. Tentu polisi berjaga di seluruh area tersebut, untuk memastikan tidak ada kecurangan di sana. Tiba-tiba mereka mendengar suara mobil dari dalam, dan langsung melihatnya. Sebuah mobil Ferrari terbaru sudah ada di sana, sesuai permintaan dari polisi sebelumnya. Untuk sementara kasus ini dapat diselesaikan, sambil menunggu polisi memeriksa mobil ini di kantornya. Sesampainya di rumah, mereka bertiga membahas semua yang terjadi. Mereka akhirnya gelisah, menyadari bahwa semua yang dilukis sebelumnya merupakan sesuatu yang dipindahkan dari tempat asalnya. Dan yang paling serius adalah mata dari Xiao Ying, yang ternyata milik artis yang dilukis sebelumnya. Dan sesuai prediksi, mobil Ferrari yang dibawa polisi, baru saja juga dilaporkan hilang dari tempat showroom. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Kapten Zeng hanya bisa mengawasinya dan mencari tahu lebih dalam. Kini Kehuan dan lainnya harus memikirkan cara untuk lepas dari ini semua. Tiba-tiba Sasa datang ke sana dengan penuh luka. Semua ini dilakukan oleh Tuan Lei, yang akhirnya membuat Kehuan merasa iba. Sebagai orang yang pernah dia cintai, setidaknya Kehuan ingin menghilangkan sedikit kesedihan darinya, dengan ikut minum bersama. Ketika mabuk, semua pasti akan menceritakan baik masa lalu, maupun isi hatinya saat ini. Dan yang paling parah adalah, akhirnya Kehuan menceritakan rahasianya menjadi kaya, yaitu menemukan sebuah pensil ajaib. Tanpa dia sadari, Tuan Lei yang menyembunyikan kamera pada Sasa, akhirnya mengetahui semuanya. Paginya saat matahari sudah muncul, Kehuan masih tertidur di tempat sebelumnya. Bahkan dia tidak menyadari, polisi juga sudah masuk ke sana. Menyadari dia akan ditanyakan hal penting, Kehuan ingin ke belakang sebentar. Polisi pasti sudah tidak percaya dengan alasan sebelumnya, dan kini mereka berada di situasi yang terpojokan. Jika mereka terus berbohong dan suatu saat kebenaran terungkap, pasti hukumannya lebih berat. Namun jika memberitahukan kebenarannya, semua yang mereka peroleh akan hilang begitu saja. Xiao Ying memilih untuk memberitahukan semuanya pada polisi, karena tidak ingin hidupnya diliputi rasa bersalah. Tanpa diduga Tian-Tian yang tanpa mereka perhatikan ada di sana, akhirnya juga mengetahui rahasianya selama ini. Dia juga mendukung pilihan dari Xiao Ying, terlebih dari awal semua kekayaan ini memang bukan miliknya. Tian-Tian juga menyukai Meng bukan karena kaya, tetapi karena perasaan darinya tulus kepadanya. Karena mereka bertiga sudah membuat keputusan, mau tidak mau Kehuan akan mengatakan semuanya pada polisi. Dia langsung mengeluarkan brankas rahasianya, dan memberitahukan rahasia dari pensil ajaib miliknya. Namun tanpa diduga, pensil yang ingin dia tunjukkan itu hilang. Kehuan mengingat, bahwa tanpa sengaja semalam dia menunjukkannya pada Sasa. Dan orang yang mengambilnya pastilah Tuan Lei, dengan memanfaatkan keberadaan pacarnya di sini. Saat ini Tuan Lei sangat puas, sudah mendapatkan rahasia kekuatan dari Kehuan. Mimpinya selama ini akhirnya bisa terwujud, yaitu memiliki pusat pameran lukisan terbesar di dunia. Bangunan itu langsung muncul, sesuai dengan keinginannya. Namun sebagai manusia Tuan Lei tidak pernah puas, sehingga dia menggambar rumah yang akan dia huni, yaitu sebuah istana seperti kerajaan di masa lalu. Dengan kekuatannya ini, dia merasa pantas menjadi raja. Anak buahnya menurut, karena mereka akan dibayar dengan mahal. Sebagai permaisuri Sasa tidak akan pantas, sehingga Tuan Lei akan menggambar juara dari Miss World. Seketika orang itu menghilang, dan muncul di depan Tuan Lei. Tentu saja dia ketakutan, apalagi mendengar Tuan Lei akan menjadikannya permaisuri. Tidak berselang lama, banyak polisi sudah ada di sana. Kehuan yang mengikuti Kapten Zeng, mencoba menjelaskan bahwa pensil itu sangat berbahaya, karena semua yang digambar sebenarnya dipindahkan dari tempat lain. Namun berbeda dengan Kehuan, meskipun sudah mengetahui kebenarannya, Tuan Lei tetap tidak akan menyerahkan pensilnya. Dia bahkan menemukan sebuah cara untuk melarikan diri dari sini, yaitu dengan menggunakan pesawat alien. Dengan cepat Tuan Lei menggambarnya, ketika alien tersebut sedang di atas bumi untuk mencari tongkatnya yang tertinggal. Tiba-tiba pesawat ini menghilang,
dan muncul di atas Tuan Lei. Sayangnya tidak ada jalan menuju ke sana, sehingga dia berpikir untuk melukis sebuah tangga. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba dari belakang muncul keributan. 3 alien sebelumnya sudah ada di sini, dengan kondisi banyak luka, setelah jatuh dari ketinggian. Ke-Huan langsung ingat, mereka adalah alien pemilik dari pensil ajaib sebelumnya. Kekuatannya jauh lebih besar daripada manusia, bahkan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ke-Huan mengatakan bahwa saat ini benda yang mereka cari sedang dibawa Tuan Lei. Orang itu bahkan sudah mempersiapkan diri dengan menaiki tank yang berlapis emas. Namun di hadapan ketiga alien, kekuatan itu masih jauh di bawahnya. Tuan Lei tidak punya pilihan lagi, sehingga dia menyerah. Tidak cukup di situ saja, ketiga alien itu ingin menghabisinya, karena sudah menyalahgunakan barang miliknya. Namun Ke-Huan mencegahnya, dan mengaku bahwa yang pertama kali mengambil pensil itu adalah dirinya. Dia meminta maaf, dan siap menerima hukumannya. Mendengar itu ketiga alien menjadi tenang, karena planet ini tidak hanya ada kejahatan, tetapi juga keadilan dan kebajikan seperti yang dilakukan Ke-Huan. Mereka memaafkannya, dan ingin langsung pergi. Tetapi sebelum itu Ke-Huan meminta padanya, agar mengembalikan semua yang pernah dilukis menggunakan pensil itu pada tempatnya. Dengan cepat semua yang tidak seharusnya ada di sini, langsung menghilang. Bahkan kostum kerajaan yang dipakai Tuan Lei, juga sudah kembali ke pemiliknya. Segala sesuatu yang pernah dilukis Ke-Huan, satu persatu juga kembali ke tempatnya. Dan yang terakhir adalah, mata yang ada pada Xiao Ying, akhirnya kembali pada pemiliknya yang asli. Kini alien itu harus segera pergi, sebelum membuat keributan. Tuan Lei akhirnya ditahan, karena kegaduhan yang dia buat. Sedangkan untuk Ke-Huan, walaupun sudah tidak memiliki apa-apa, Xiao Ying masih ada bersamanya, dan film pun berakhir sampai di sini. Tidak bisa dipungkiri lagi, hidup akan jauh lebih mudah jika kita memiliki banyak uang. Memang, uang bukanlah segalanya. Tetapi banyak hal, bisa kita beli dengan uang. Jika kalian memiliki pensil ajaib itu, kira-kira apa yang akan kalian gambar? Jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.